Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rizky Alfianita, NPM 1903020019 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas D semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Uang dan Modal Syariah yang diampu oleh Bapak Hasrun Afandi Umpusinga SEMM. Di sini saya akan menyimpulkan materi dari kelompok 1 dan menjawab pertanyaan dari Mbak Kori dan Mbak Solehah. Pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumennya. Adapun pelaku utama dalam pasar uang yaitu yang pertama adalah lembaga keuangan, yang kedua adalah perusahaan-perusahaan besar, dan yang ketiga adalah lembaga pemerintahan. Ciri-ciri pasar uang yaitu yang pertama menekankan pada pemenuhan jangka pendek, yang kedua tidak terikat pada tempat-tempat tertentu, yang ketiga mekanisme pasar uang ditekankan untuk pertemuan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan membutuhkan dana. Selanjutnya adalah fungsi pasar uang. Pada prinsipnya merupakan sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan. Pasar uang dimaksudkan secara tidak langsung sebagai sarana pengendalian moneter oleh para pengusaha moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Lalu ada instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat yang diperjualbelikan di pasar yaitu adalah sertifikat Bank Indonesia atau BI, yang kedua adalah surat berharga pasar uang atau SBPU, yang ketiga adalah sertifikat deposito dan surat berharga lainnya. Yang selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat untuk melakukan transaksi jual beli efek atau surat berharga jangka panjang. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal yaitu yang pertama adalah OJK, yang kedua adalah bursa efek, yang ketiga adalah perusahaan efek, yang keempat adalah menjamin emisi efek, yang kelima adalah lembaga-lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan yang terakhir adalah lembaga clearing dan penjamin efek. Dapat ciri-ciri pasar modal antara lain adalah produk yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga dari suatu perusahaan. Yang kedua itu menekankan pada pemenuhan dana jangka panjang. Yang ketiga adalah nilai investasinya berkembang mengikuti pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah pasar modal terikat pada tempat atau wilayah tertentu. Selain ciri-ciri pasar modal, adapun fungsi dari pasar modal yaitu mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi secara makro. Pasar modal dapat berperan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. Yang terakhir adalah instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal. Ada 3 instrumen yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Yang pertama adalah saham, yang kedua obligasi, dan yang ketiga adalah derivatif dari efek. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kori, yaitu bagaimana sih cara kita mengetahui kalau pasar modal tersebut itu terpercaya atau resmi agar tidak terjadi penipuan. Menurut saya, perusahaan sekuritas yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia telah lolos dan dari kriteria yang telah ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia dan telah terdaftar lalu diawasi oleh OJK. Oleh karena itu, perusahaan yang sekuritasnya terdaftar di OJK itu tidak sembarangan dan pastinya terpercaya. Adapun tips untuk menghindari penipuan dalam investasi di pasar modal adalah yang pertama, waspada jika mendapat tawaran dengan keuntungan yang menarik. Yang kedua, lakukan pemeriksaan dokumen perizinan lembaga atau perusahaan investasi, dan yang ketiga adalah telitilah bentuk dan cara pemasaran produk-produk tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Solehah. Bagaimana cara kita berinvestasi di pasar modal? Kita dapat berinvestasi dengan memberikan modal dan membeli saham atau obligasi dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan dokumen pribadi tahap awal untuk masuk menjadi investor pada pasar modal.
Dokumen yang dibutuhkan adalah KTP, NPWP, dan buku tabungan. Yang kedua adalah mengisi formulir di perusahaan sekuritas. Yang ketiga adalah store dana awal ke rekening dana investor. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.